Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam pembelajaran prakarya kali ini kita akan mengklasifikasikan sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Kalian dapat membuka buku prakarya kelas 7 semester genap dalam aspek pengolahan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini kalian diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian sayuran dengan rasa ingin tahu dan juga mengklasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimakan, tentu saja dengan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Anak-anak, setiap hari kita disajikan sayuran kan? Ada yang tidak suka sayuran? Wah, sayang sekali kalau kalian tidak suka. Ada macam-macam sayuran yang bisa kita sajikan, seperti ada pecel, sayur sup, sayur bening bayam, maupun urap. Bermacam-macam sayuran yang bisa kita jumpai setiap hari. Ada lobak, ada jagung, wortel, kangkung, brokoli, dan lain sebagainya. Itu bisa kita konsumsi setiap hari. Apa itu pengertian sayuran? Sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan baik segar atau setelah diolah secara minimal. Sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimakan dapat meliputi yang pertama adalah sayuran daun atau leaf vegetables, yang kedua sayuran batang stem vegetables, 3. Sayuran akar atau root vegetables, 4. Sayuran polong, yang kelima sayuran bunga atau flower vegetable, 6. Sayuran buah fruits vegetable, 7. Sayuran umbi batang, 8. Sayuran umbi lapis atau bulbs vegetables, dan yang terakhir 9. Sayuran jamur atau seringkali disebut dengan mushroom. Kita perhatikan yang pertama adalah sayuran daun atau seringkali disebut dengan leaf vegetables. Sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Contohnya seperti daun bayam, daun katu, daun kelor, dan lain sebagainya. Pasti kalian bisa menyebutkan yang lainnya kan? Nah, coba sebutkan. Yang kedua adalah sayuran batang. Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku-buku dan ruas. Contohnya apa saja? Contohnya seperti asparagus, kemudian yang lainnya bisa kalian cari. Yang ketiga adalah sayuran akar atau disebut juga dengan root vegetables. Sayuran akar berupa umbi-umbian karena umbi merupakan akar yang mengembung. Coba kalian sebutkan akar dari tanaman tersebut. Sayuran polong merupakan sayuran yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi kulitnya bisa juga ikut dimakan. Contohnya seperti buncis, kemudian juga pete, dan lain sebagainya. Coba kalian cari yang lain. Yang kelima adalah sayuran bunga atau seringkali disebut dengan flower vegetables. Banyak sekali sayuran bunga ya. Nah, apa toh sayuran bunga? Yaitu sayuran yang berasal dari organ generatif dan yang dapat dimanfaatkan pada bagian bunganya. Contohnya bunga turi dan lain sebagainya. Yang keenam adalah sayuran buah. Sayuran buah atau seringkali disebut dengan fruits vegetables. Sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ buah, sehingga yang dimanfaatkan pada bagian buahnya. Coba apa saja tanaman buah? Yang ketujuh adalah sayuran umbi batang. Sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Ada beberapa jenis umbi yang dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Coba kalian mencari tahu ya. Oke. Baik, selanjutnya adalah yang kedelapan adalah sayuran umbi lapis atau bulb vegetables. Sayuran umbi lapis adalah sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, rimbun, dan sudah berumur.
Coba kalian cari jenis sayuran umbi lapis yang kalian ketahui. Yang kesembilan, yang terakhir adalah sayuran jamur atau seringkali disebut dengan mushroom. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian dari cendawan yang dapat dimakan sehingga dapat digolongkan sebagai sayuran. Coba cari tahu tentang sayuran tersebut ya. Perhatikan sayuran berikut ini ya. Berapa jumlah nama sayuran dalam gambar yang kalian ketahui? Kemudian yang kedua,
Kalau kalian sudah tahu nama sayuran tersebut, maka masukkanlah atau klasifikasikan menurut kelompoknya. Jangan malu atau sungkan untuk bertanya pada anggota keluarga kalian ya. Pasti mereka siap untuk membantu. Supaya tidak lupa, maka perlu dituliskan di dalam buku catatan kalian. Kalian siap mencari jawaban? Oke. Untuk mengerjakan atau ingin tahu jawaban, maka kalian perlu membuka buku prakarya pada halaman 123 sampai 128 ya. Atau bisa juga bertanya pada orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.